Kalau kita sengsara, pasti ada yang salah pada diri kita. Bahagia ada di 3 tempat di dunia, namanya hayatan thayyibah. Di alam barzah nanti kita pun harus bahagia, dan di akhirat di surga. Banyak orang yang ingin bahagia tapi tidak tahu caranya bahagia. Bahagia itu bukan datang dari harta, bukan datang dari gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Bahagia bukan datang dari duniawi ini, karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah sehingga dibagikan kepada siapapun. Orang yang paling durhaka, durjana, jahat sekalipun dikasih. Jadi jangan silau dengan dunia ini. Dunia bukan sumber bahagia. Bahagia itu hanya 2 kuncinya. Surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Artinya begini, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kuncinya 2, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, pegang itu baik-baik. Tidak ada kaitan dengan jumlah harta. Walaupun ancur-ancuran seperti di Palestina, kalau orangnya kuat iman dan meniatkan hidupnya untuk amal soleh, dia tidak sengsara. Pasti hatinya dikuatkan oleh Allah. Walaupun harta melimpah, kalau kurang iman dan tidak amal soleh, tidak bahagia. Koruptor pasti tidak bahagia, penjahat pasti tidak bahagia, walaupun dunia diberikan. Jadi presiden sekalipun tidak akan bahagia, kecuali presiden yang beriman, kuat iman, dan diniatkan jabatannya jadi amal soleh. Coba, iya. Ini ceramah ini. Hadirin, ini serius ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kurang bahagia, artinya apa? Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Walaupun rajin sholat, belum tentu imannya kuat. Maka Ramadan ini targetnya 2. 1, meningkatkan iman, dan meningkatkan kualitas kuantitas amal soleh. Insya Allah bahagia. Namanya ahli takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan itu untuk membuat kita bahagia. Kalau targetnya 2 ini. Bagaimana supaya iman kita meningkat? Orang imannya lemah karena 2 hal. 1, lemah ilmu agama, dan yang kedua, lemah jiwanya. Dia kalah oleh nafsunya. Maka Ramadan ini tingkatkan ilmu agama. Pupuk iman itu ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman, pasti kurang amal. Pokoknya jangan cita-cita bahagia kalau jarang belajar agama dengan baik. Mengapa? Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham agama, pasti hidupnya ngarang saja, stres terus. Namanya juga bodoh terus ngarang, pasti stres. Lebih repot lagi, udah bodoh, ngarang, nyontek, yang ngarang juga. Apa enggak stres? Bahagia itu bukan pada kejadian yang kita sukai. Kejadian apapun bisa bikin bahagia. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, semuanya adalah ujian. Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bis-sarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami benar-benar mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kembalimu. Artinya hidup ini bahagia bukan karena keadaan, tapi benar menyikapinya. Belajar agama Ramadan ini, buka, datangi majelis taklim seperti ini beda pahalanya dengan mendatangi YouTube, ya. Di sini ada ampunan Allah, walaupun datangnya kepaksa, dia bisa diampuni, beneran, karena Allah tidak merugikan orang yang datang ke majelis taklim. Walaupun dia tidak ngerti, bisa datang ampunan Allah, bisa datang rahmat Allah, datang ke majelis taklim. Buka, doa tiap hari, tiap pagi, jangan lepas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan. Itu target utama harian. Ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Tiada hari tanpa nambah ilmu. Wajahnya ini udah wajah bukan muda lagi, dan ini wajah kelihatan, ini wajah-wajah banyak masalah, ya. Dan yang paling jelas ini wajah-wajah bakal meninggal nih, benar tidak? Gak ada jaminan kita panjang umur, tidak ada jaminan. Setiap waktu kita bisa mati kalau sudah waktunya tiba. Apa pulang dari sini pasti hidup? Belum tentu. Kalau saudara meninggal di gang mana, naik motor ketabrak nanti. Pastikan nyari ilmu. Baca Quran dengan terjemahnya. Masalah kita ini udah jarang baca Quran, lebih jarang lagi baca terjemahnya. Al-Fatihah hafal tidak? Jawab. Al-Fatihah hafal tidak? Maksud saya artinya. Ayat kursi hafal tidak? Artinya. Harusnya baca ayat kursi, setan itu takut ke kita. Yang terjadi sebaliknya, kita dikadalin setan terus, karena setan juga tahu kita nggak ngerti artinya. Ini serius. Bagaimana kita mengamalkan Quran kalau kita tidak ngerti? Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kita pahami. Bapak-bapak kerja di sini, pasti yang dikerjakan itu diajarin dulu, benar? Tidak mungkin ngarang. Emang bikin printer bisa jadi dengan ngarang? Tidak ada. Apa bapak bisa kerja dengan bagus ngarang? Gak bisa. Paham kuncinya. Baca Quran dengan terjemahnya. Syukur kalau kita bisa kursus membaca Al-Quran dengan terjemahnya, sehingga kalau dengar orang baca Quran ngerti. Kita sholat barusan kan kemana weh? Kita nggak ngerti, benar? Saya sudah berapa menit nih? 10 menit bicara. Saudara masih memperhatikan. Kenapa? Karena ngerti. Coba saya ceramah dalam bahasa yang tidak dimengerti, ya. Bahasa Cina, Kuba. Kenapa ketawa? Karena ngerti. Coba membodor pakai bahasa yang tidak dimengerti. Ayo, jangan cita-cita bahagia tanpa baca Quran dengan arti. Itu juklak petunjuk pelaksana hidup kita. SOP hidup ada di sana. Ini akan saya bacakan satu ayat untuk amal soleh di bulan Ramadan ini, ya. Pokoknya belajar. Dan siapa orang yang berilmu? Kenapa kita belajar? Belajar agama itu hasilnya adalah iman meningkat. Apa ciri orang yang imannya meningkat? Pribadinya makin bagus. Jadi kalau orang belajar agama tapi akhlaknya tidak bagus aja, berarti nggak benar belajarnya. Niatnya boleh jadi untuk pamer ilmu, untuk dianggap pintar, untuk dianggap soleh, untuk dikagumi orang, untuk dianggap ustadz. Selesai itu, nggak barokah ilmunya.
Walaupun banyak ilmu, seperti keledai bawa buku, buat keledainya nggak ada manfaat itu buku, malah jadi beban. Niat yang ikhlas belajar agama, niat yang ikhlas baca Quran. Banyak orang non-Islam baca Quran, terjemahnya dapat hidayah gara-gara lihat bagaimana pejuang Palestina. Benar? Kita orang Islam mana pernah khatam terjemah Quran? Jarang. Termasuk yang hafiz Quran juga, ketika ditanya anak-anak itu belum hafal, Fatihah juga banyak yang belum ngerti. Baca Al-Quran dengan terjemahnya, khatamkan Ramadan ini. Siap hadirin? Siap. Kalau enggak usah cita-cita bahagia. Ya, siap-siap aja. GTA galau tiada akhir. Sengsel, sengsara selama-lamanya. Liwe, liurwae. Hayut, hayang utah nih. Pokoknya hidupnya tuh enggak nyaman, enggak bisa. Lihat ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, sekarang capek. Ciri khas orang kurang iman, gak ada bahagianya. Apa amalan yang harus dilakukan selama Ramadan ini? Selain memperbaiki sholat, ya, karena amanu wa amilu sholihat, perbaiki, belajar bacaan sholat. Hadirin, sholat itu enak, sholat itu nikmat kalau ngerti. Kalau tidak ngerti ya ngelamun saja. Memang ke masjid alhamdulillah, tapi ketika takbir baru pulang-pulang nanti ketika salam itu juga nanya, ini rakaat keberapa? Begitu. Amal apa yang dimaksimalkan di Ramadan ini sesudah belajar dan berusaha mengamalkan? Jadi orang berilmu itu dilihat dari amalnya, bukan dilihat dari ceramahnya. Karena ilmu itu diturunkan untuk diamalkan. Berikut ini amalan surat Ali Imran 134. Ciri orang bertakwa. Orang takwa itu orang yang bahagia. Orang bertakwa itu orang yang dicintai Allah. Orang bertakwa itu akan dituntun oleh Allah menghadapi hidup ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar dari persoalan apapun. Persoalan keuangan, kesehatan, rumah tangga, kerjaan, pokoknya masalah apapun solusinya takwa, dibimbing. Makanya mudah-mudahan kita punya presiden yang bertakwa. Amin. Ini penting. Ya kalau nggak bertakwa, siapa yang bimbing? Bangsa ini rumit. 280 juta manusia, yang paling harus dikasihani adalah presiden. Jabatannya sebentar, di akhirat dituntut. Kalau nggak takwa kasihan benar. Di dunia sengsara, ujungnya dicaci maki, di akhirat bisa direbus. Nauzubillah. Padahal itu presiden kita, benar? Pilih presiden yang bertakwa. Saya tidak nyebut nama, saudara mikir sendiri. Ini ceramah nih. Saudara, ini jadi curiga ini. Sekarang jadi saya masih ceramah begini. Saudara, kadang-kadang kampanye nih, jadi nggak boleh ke Semarang nongol. Jadi hadirin sekali, ini wajar nyebut tauhid begini. Apa amalan Ali Imran ayat 134? Ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Satu, Ramadan ini kalau ingin bahagia, ingin urusan kita ditolong oleh Allah, ingin ada rezeki yang tidak diduga-duga, yang pertama dalam surat ini adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jangan pelit. Pelit itu bikin menderita. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Jebet-jebet saja. Tes, kalau punya uang 120.000, mana yang disedekahkan? Jangan langsung soleh, asli dulu. 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya yang mana?
Ya Allah, keselip 4 lembar 127. Saudara udah bisa lihat nasib masing-masing ya. Ternyata 2 lembar, yang 2000-nya 2 lembar, satu masih bagus, satu udah lepet. Yang mana? Nah, itu nasibmu. Makin pelit, makin jauh dari ketakwaan, makin jauh dari pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bagi ahli sedekah. Camkan ini baik-baik. Demi Allah, kalau ada saudara jadi miskin gara-gara sedekah, laporkan ke saya. Berapa sedekah saudara? Saya menerima laporan saja ya. Saya ganti ya. 2, wal afina 'anil nas. Salah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ciri ahli takwa, ciri orang yang bakal bahagia, ciri orang yang bakal ditolong oleh Allah adalah bisa menahan amarah. Seorang yang mudah tersinggung, mudah marah terus, nggak berhenti marahnya, itu adalah orang yang paling lemah dalam pandangan Islam. Karena yang perkasa bukan yang jago gulat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya ketika dia mau marah. Hati-hati nih, nggak keren sama sekali. Seorang pemarah kecenderungannya zolim, kata-katanya seperti orang yang tidak berpendidikan, kelakuannya ngerusak, nyakitin, keputusannya tidak adil, tidak ada kebaikan. Bagi orang yang hidupnya terus-menerus mudah marah dan jadi pemarah. Lelaki pemarah, lelaki lemah. Apalagi kalau beraninya marah-marah sama istri, lemah, pengecut. Kalau mau marah-marah, pergi ke jalur Gaza sana, lawan Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan Allah bertemu dengan Fir'aun, apa perintahnya? Qaulal layyinan, perkataan yang lemah lembut. Semoga Allah melindungi bangsa ini dari pemimpin pemarah. Karena kalau marah-marah pasti tidak akan adil, tidak bisa mikir dengan jernih. Lihat aja wajah pemarah, tidak pernah bagus. Dengar saja kata-kata pemarah, tidak pernah bagus. Nadanya juga nggak enak. Kasihan orang-orang pemarah. Gimana kalau teman saya pemarah? Kasihan. Gimana kalau istri saya pemarah? Kasihan. Gak usah dimasukin ke hati, anggap aja lagi ngigau. Karena orang pemarah sedang tidak normal akalnya. Kalau ada atasan pemarah, udah biarin aja, kasihan ya. Dan syukuri, karena pahalanya ditransfer ke saudara ya. Gak usah syukur lah, kasihan aja lah ya. Jangan dibalas. Dalam Islam kalau ada orang yang disebutnya jahil, orang yang bodoh, tidak bisa mengendalikan diri, wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Perkataan kita yang baik-baik saja. Monyet lo. Bukan, RS. Anjing, gak mungkin begitu. Jangan marah-marah. Saya pernah dapat ceramah Pak. Ada bapak-bapak umur 70 tahun, sehat, awet muda, seger. Apa rahasianya? Rahasia saya sederhana. Saya tidak suka berbantah-bantahan. Saya tidak mau berdebat. Oh gitu kek? Ya itu amalannya. Masa sih kek? Dengan tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, kemudian jadi seger, jadi awet muda? Kayaknya nggak mungkin Saya setuju dengan pendapat saudara. Jadi bilangin nggak mau berbantah-bantahan. Ngapain segala dibantah-bantahin? Benar? Usah rewel. Ada kakek-kakek umur 80 tahun, seger, ganteng, awet muda. Kakek 80 tahun seger gini, apa rahasianya? Kalau saya kuncinya ada 2. 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Selesai.
Oke, ban kempes, rezeki tukang tambal ban. Oke, ini listrik sekarang naik nih, bayarnya 2 juta, cabut. Hah? Kalau cabut gelap dong, ke? Bayar. Makin bayar. Oke, itu tuh bayaran anak sekarang makin mahal, keluarin. Hah? Dikeluarin, jadi bodoh dong, bayar. Ya. Mau ngapain ribet? Hah? Apa yang bikin ribet dunia ini? Hah? Dari dulu gini-gini aja. Pilpres jangan bikin ribet. Mau ngapain? Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap aja saudara makin tua, benar? Ada kakek-kakek ditanya, "Kek, enakan mana zaman Pak Jokowi, enakan zaman Pak Harto?" Ya jelas dong, enakan zaman Pak Harto. Emang gimana? Dulu kan istri saya masih muda. Ya, si kakek error. Sembuh-sembuh. Jangan marah-marah ya. Malu kan. Lelaki sejati, ilmu bisa menahan amarah. 2 sifat yang paling disukai Allah dari Rasulullah adalah hilm dan al-ana, adalah sabar dan tidak tergesa-gesa. 3, wal afina 'anil nas. Latih Ramadan gak ada marah-marah. Apalagi ciri orang takwa, pemaaf. Maafkan orang sebelum mereka minta maaf. Tapi mereka tetap nggak minta maaf, biarin, maafkan saja. Tidak ada nyimpan benci, dendam di hati ke saudara kita. Mau ngapain? Gak ada kerjaan, tapi dia menghina. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Yang benar aja, kan? Saudara harus syukur kalau dihina. Kenapa syukur? Karena penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Betul? Oh, si abang itu si banyak omong. Alhamdulillah, cuma disebut si banyak omong. Nanti dia nggak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Saya udah nyobain dicaci maki rame-rame, gak ada apa-apanya. Semuanya lebih sederhana dibanding dengan kehinaan yang Allah tutupi. Demi Allah, penghinaan orang ke kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita jauh lebih hina kalau Allah mau buka, benar? Udah, senyum aja lah, maafkan. Apalagi kalau yang menghina istri, si apa, jauh bener, nggak kayak suami tetangga, gak usah jawab. Nih kalau sama tetangga, gak usah. Senyum aja, senyum, tenang aja. Nggak ada dendam-dendaman ya, rugi sendiri. 4, tuh. 3, 1 apa tadi? Sedekah dalam segala keadaan. 2, menahan amarah. 3, memaafkan. Gak ada orang yang kita benci, enteng hidup ini. 4, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah, nggak usah ribet. Bahagia itu adanya pada kebaikan. Tidak ada bahagia pada dosa. Tidak ada bahagia pada maksiat. Tidak ada dosa. Tidak ada bahagia pada ngomong jelek. Gak ada. Kalau kita ngobrol udah ketahuan orang ini bahagia atau tidak. Kalau orang bahagia bagaimana? Kalau bicara 2 cirinya, berkata baik, falyakul khairan, aw liyasmut. Benar nih, bahagia. Kalau orang yang kurang bahagia, celetak-celetuk terus, segala dikomentarin, segala dibahas, segala diceritain, segala ditanyakan. Ciri khas orang tidak bahagia kayak gitu. Kalau orang bahagia mah ngomong yang baik atau diam. Yang baik itu zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Selebihnya diam, lebih enak. Gak ada bahagia dalam korupsi, maling, zina, selingkuh. Gak ada bahagia. Bahagia itu hanya ada pada kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat yang terbaik. Ini udah pada nikah belum?
Lelaki udah nikah? Ya belum, semua rata-rata belum ya. Mau istrinya jadi baik sama suami, mau tidak? Mau. Jawab, mau atau tidak? Mau. Gimana caranya? Kasih duit. Kasih duit cuma segini. Salah, bukan ngasih duit nih. Tadi saya udah bocorin rahasianya ya. Berbuatlah yang terbaik dengan ikhlas. Coba nanti akhwat, ada akhwat ini? Dengerin, mau tidak punya suami kayak gini nih? Bangun tidur, belum diomongin udah marah. Bangun tidur, doa kepada Allah, doakan istri, ya Allah muliakan istri saya, bahagiakan dunia wal akhirat, ampuni dosanya, tanpa ketahuan istri. Cepat-cepat sudah bangun, kita ke dapur, ambil air minum hangat, bangunkan istri, bangun saya, kasihkan airnya, minum. Istri ke kamar mandi, cepat kita bereskan tempat tidur yang rapi, pokoknya beyond expectation, di atas yang terbayangkan oleh istri. Ini ihsan. Kalau berbuat baik udah kedua cuman baik, tapi ihsan itu beyond, di atas ekspektasi orang. Istri kamar, bereskan tempat tidur, siapkan buat tahajud. Kita ke kamar mandi, beres kamar mandi, gosek WC-nya, rapikan. Jangan biarkan kamar mandi kecuali lebih rapi sesudah kita masuk. Keluar, ambil cucian, ditawarin makan, apapun kita makan tanpa cacat celah. Terlalu asin, tinggal minum saja, gampang. Beres makan, rapikan meja, cuci piringnya, Masya Allah. Tidak bicara kecuali bicara dengan perkataan terbaik. Tidak menyuruh kecuali dengan cara menyuruh yang terbaik. Tidak menolak kecuali dengan tolak yang cara yang terbaik. Rasakan bahagia itu kalau berbuat ihsan dengan ikhlas. Itu yang paling top. 5 kali Al-Quran menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang senang berbuat kebaikan beyond, di atas orang yang harapkan dari kita. Inilah Ramadan, lakukan yang terbaik ke siapapun. Ke kucing, lihat keset miring, rapikan, apa saja lakukan di atas yang rata-rata orang harapkan. Kalau ikhlas, itulah orang takwa, itulah orang bahagia, dan Allah jamin kita diberi jalan keluar dari persoalan apapun, dan Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah, semenit lagi. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Wa zakkiha, sucikan jiwa kami ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami. Anta maulaha, anta waliyuha, Engkaulah pelindung dan penolong kami. Ya Allah, beri kami umur di bulan Ramadan ini. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran-Mu ya Arhamar Rahimin. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas, hati yang penuh bersyukur. Indahkan diri kami dengan kesabaran. Hadirkan kebaikan ya Allah dimanapun kami hadir. Cegahlah kemungkaran dimanapun kami berada. Jadikan Ramadan ini penghapus semua dosa dan aib kami. Jadikan Ramadan ini mengubah hidup kami ya Allah menjadi lebih berkah, lebih membawa maslahat bagi dunia wal akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tidak ada kemenangan kecuali datang darimu. Tidak ada kecukupan kecuali Engkau yang mencukupi. Bela saudara-saudara kami ya Allah.
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin di negeri ini yang takut padamu, yang benar-benar patuh padamu, yang dapat membimbing bangsa ini di jalan yang Kau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari yang melupakanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Terima kasih hadirin sekalian, terima kasih manajemen. Sampai jumpa di medsos, insyaallah tiap jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lebih setengah menit.